Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenika Fadila dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Soal pertama ada pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan perannya masing-masing. Penjelasannya yang pertama ada sektor RTK atau konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor RTP atau produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang. Yang kedua, dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTP memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTK penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. Yang ketiga ada RTG atau pemerintah. Mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, Virtual Flow Diagram adalah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya, disposable income adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Rumusnya adalah disposable income sama dengan pendapatan dikurang buka kurung pajak langsung ditambah pengurangan lainnya, tutup kurung. Tiga adalah bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak. Fungsi konsumsi dan tabungan setelah pajak. Jika kita cari angka tingkat konsumsi dan tabungan untuk masing-masing pendapatan yang akan sama besarnya dengan nilai pengeluaran agregat. Oleh karena itu, adanya sektor pemerintah akan merubah tingkat pendapatan nasional menjadi lebih besar dibandingkan dengan perekonomian di mana hanya terdapat dua sektor. Hal keempat ada keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Jawabannya, dengan masuknya sektor pemerintah ke dalam perekonomian tiga sektor, maka syarat keseimbangan pendapatan nasional akan berubah menjadi penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Bila ditinjau dari sisi pendapatan, maka keseimbangan akan berubah menjadi Y sama dengan C ditambah S. Oleh karena itu, bocoran pendapatan akan terjadi pada dua sisi, yaitu pertama pada saat pendapatan tersebut dikonsumsi dan kedua pada pengiuran pemerintah. Suntikan terhadap perekonomian sebagai penyeimbangan dari bocoran pendapatan adalah terjadinya tabungan untuk melakukan investasi dan penerimaan pajak oleh pemerintah sebagai sumber dana bagi pengeluaran pemerintah. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan akan tampak sebagai berikut. Suntikan sama dengan bocoran, tabungan ditambah pajak sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah. S ditambah T sama dengan I ditambah G. Soal kelima, jelaskan sifat hubungan antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Jawabannya, perubahan terhadap konsumsi dan tabungan akibat dari perubahan pendapatan memberikan suatu fenomena yang digambarkan oleh MPC dan MPS.
MPC merupakan hasrat untuk mengkonsumsi akibat dari perubahan pendapatan, sedangkan MPS merupakan hasrat untuk menabung akibat dari perubahan pendapatan. Dan MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jika menggunakan konsep rata-rata, maka APC ditambah APS sama dengan 1. APC adalah rata-rata hasrat untuk mengkonsumsi, dan APS adalah rata-rata hasrat untuk menabung. Jika APC dan APS di sejumlah hasilnya adalah 1, sesuai dengan identitas awal berupa Y sama dengan C ditambah S. 6. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jawabannya, jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negeri M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA atau penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara M. Soal yang ketujuh ada, salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya betul. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitupun sebaliknya, jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Soal yang ke-8, dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangannya adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Biasanya dalam rumus Y sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah I, atau S sama dengan I. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, I sama dengan investasi. Soalnya S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Berapa I jika Y sama dengan 2000? Jawabannya I sama dengan min 200 ditambah 0,2 buka kurung 2000 sama dengan min 200 ditambah 400 sama dengan 200. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.